Halo guys, kembali lagi dengan Open BO, Bisnis dan Obrolan. Nah, kali ini OPS dan Kreatif Indonesia mengundang salah satu narasumber kita yang pastinya nggak kalah bagusnya ya, yaitu adalah dari Songgoriti Hot Spring, yaitu Mbak Sari. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Tadi Selamat macet nggak pagi. tadi Mbak? Oh enggak, aman, lancar. Lancar ya, harusnya macet sih Karena sebenarnya. Oh gitu ya. Oh iya macet banget. Lebih kayak gitu, oh ini kita Lancar. tanpa Yai juga. Oh, hai. Halo semua, selamat pagi. Iya, ini tim-tim dari Wah, apa keren namanya? keren keren. Dari OPS TV gitu. Iya. Nah, Mbak STV. mau nanya Mbak, sebenarnya Songgoriti Hot Spring itu apa sih Mbak? Kita kan kalau misalnya kita belum tahu nih, Songgoriti Hot Spring itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalkan Boleh, diri dulu ya. silakan, Halo semua, nama saya Sari Mahendra. Saya marketing manager dari Songgoriti Hot Spring Batu. Batu. Oh, Iya. itu di Batu ya berarti Mbak ya? Di Batu. Oh, oke. Tadi tanya Songgoriti Hot Spring itu Iya, apa iya, gitu ya. benar. Jadi sebenarnya Songgoriti Hot Spring itu kita merebranding kawasan lama ya di sana. Jadi kalau mungkin dulu pernah tahu di Songgoriti itu memang ada air belerangnya. Air belerang. Air hangat belerang ya. Itu dulu operasionalnya itu namanya Hotel Songgoriti. Hotel Songgoriti. Hotel Songgoriti, Hotel Bathtub Songgoriti. Hotel Nah, Bathtub. itu kita rebranding, kita buat dengan model yang berbeda lah. Jadi kita di situ kalau dulunya hotel, Benar. menikmati air belerangnya harus masuk kamar gitu ya. Kalau sekarang kamarnya belum ada, jadi kita bikin itu jadi kayak jacuzzi belerang. Jacuzzi Satu-satunya di Jawa Timur. Satu-satunya di Jawa Timur Iya, ya? bahkan Oh, kayaknya di iya. Indonesia karena nggak ada yang menikmati jacuzzi di belerang jacuzzi di outdoor alam gitu nggak ada Oh kayak iya, gitu. Berarti Songgoriti Hot Spring itu memang dulunya itu adalah hotel gitu ya, tapi Dulunya di iya rebranding lagi di gitu ya. rebranding lagi. Jadi kita punya Resto Cafe di sana, kita punya kolam renang, terus kita air belerangnya kita masukin di jacuzzi tadi kayak gitu. Oh, oke. Oh iya, terus orang yang ke sana itu apakah biasanya harus dewasa, anak kecil gitu gimana? Jadi memang segmentasi kita lebih ke family group gitu ya. Family group, ya. Dan juga grup kantor-kantor biasanya. Grup kantor-kantor. Jadi memang yang ke sana ya dari variatif banget. Jadi dari mulai anak kecil, orang tuanya, atau mungkin couple, atau mungkin ya variatif sih. Tapi lebih banyak family group kayak gitu. Oke. Berarti Songgoriti Hot Spring itu salah satu destinasi lah ya, salah satu destinasi Iya, wisata destinasi berarti ya? wisata yang coba sih kalau kita mau ke air belerang hangat gitu Iya, ya, benar. pasti kan kita harus ke gunung kan. Benar. Nah, kalau Songgoriti Hot Spring ini spesial banget karena kita nggak perlu ke gunung dan sumber airnya itu dari bawah Candi Songgoriti. Oh iya, berarti sumbernya itu dari Bawah Candi Songgoriti. bawah Candi Iya, Songgoriti. jadi di kawasan itu ada candi, itu salah satu candi tertua di Jawa Timur, Iya. namanya Candi Songgoriti. Jadi dulu memang asalnya adalah Candi Patirtan, jadi memang tempat mandi. Di bawahnya itu ada 3 sumber yang mungkin belum tahu ya, ini Iya, belum tahu. sedikit Ini spill bagus gitu ya. nih. Iya. Ini pelajaran sejarah lagi ya? Iya, karena gini Mas, karena kita juga membuka lagi Songgoriti Hot Spring ini tidak hanya ya business matter gitu ya. Iya. Jadi kita memang ingin menghidupkan kembali Songgoriti yang kaya akan budaya zaman dulu gitu. Iya. Nah, makanya di situ di Songgoriti ini memang tempatnya sudah apa ya, kalau kita bilang memang ada Candi Songgoriti yang Iya. candi salah satu candi tertua dan itu memang jadi jujukan orang-orang untuk berdoa dan lain-lain seperti itulah. Iya, Jadi iya, memang agak sakral gitu. Nah, di bawah Candi Songgoriti ini berdampingan ada 3 mata air. Oh, oke. 3 berdampingan ya. Jadi ada ada air dingin, air belerang dan air panas. Oh, Ini langsung 3 gitu Mas. Jadi agak aneh kan? iya. Nah, air belerang kita dari situ. Asalnya dari situ. Berarti air belerang yang ada di Songgoriti itu menjadi sumber dari Songgoriti Hot Spring gitu ya? Betul. Dan yang air dingin tadi kalau di masa-masa tertentu kalau kita kayak bilang satu suro gitu ya, Iya. itu airnya berubah jadi kayak air kelapa gitu. Air kelapa? Iya, jadi kalau dirasain itu kayak air kelapa. Degan. Iya betul, degan. Makanya pada waktu itu memang salah satu ada usul ya bahwa salah satu UNESCO itu keunikan UNESCO itu untuk Salah air satunya- di Songgoriti di Candi Songgoriti. Iya, Baru unik tahu juga kan? ya. Iya, baru tahu ini. Iya. Jadi teman-teman pasti penasaran kan, apalagi penasaran banget sama Songgoriti Hot Spring gitu. Terus ini Songgoriti Hot Spring itu selain kita bermandi di sana, ada fasilitas apa lagi di sana?
Kalau fasilitasnya hotel memang kita belum ada ya. Oke. Jadi memang selama ini banyak tanya hotel, jadi Ya. memang belum ada dan itu masih dalam pengembangan. Ya, benar. Insya Allah lah dalam waktu dekat kita bisa open juga. Ya, ya. Jadi ada air belerang, ada berenang, kolam berenang, dan juga ada kafe dan resto. Dan kita juga memberikan fasilitas seperti acara-acara gathering family atau iya, iya. office untuk buffet di sana. Dan juga kita punya panggung yang khas juga. Panggung kita itu pernah ke sana kan? Iya, Lihat? iya, iya, yang bentuknya kayak keong itu ya? Iya, dan itu Nama panggungnya apa itu? Ya, keong. hot stage. Oh, stage. Sengaja hot stage. Hot stage. Emang iya. Itu kita punya hiburan-hiburan yang kita biasanya ada event-event budaya, Mas. Oh, oke. Setiap ya mungkin 3 bulan sekali kayak gitu. Itu di situ. Dan di atas kita ada kafe namanya Cafe Sanggardi, itu baru aja di launching. Mungkin belum sebulan lah. Oh, kafe apa namanya? Sanggardi, jadi Sanggardi. coffee shop ya. Coffee jadi shop ya. sajian-sajian kopi dan mocktail. Iya, jadi iya. kita kayak berasa kayak di beach club gitu Oh, lah. berarti kayak gitu. cocok banget ya kalau misalnya kita lagi di Songgoriti, terus habis itu Songgoriti Spring, terus habis itu kita sekalian kumpul-kumpul kayak gitu ya. Betul. Oh, iya, Jadi iya. pas banget kayak gitu. Nah, ngomongin masalah kafe juga Mbak ya. Nah, di Malang di podcast ini juga gitu. Kita ini podcast di salah satu kafe yang bagus kayak gitu. Nah, ini adalah kafe Kaf. Nah, mungkin teman-teman Kaf. tahu kalau misalnya kalau mahasiswa Malang ini cocok banget kafe di Malang. Nah, ini ada beberapa menu ya, salah satu rekomendasi Mbak Sari juga akan nyoba gitu. Silakan mungkin bisa. Memang kayak bagus banget ya waktu Bener. masuk vibes-nya. Vibes-nya memang Lighting-nya dan lain-lain kayak lighting-nya dan lain keren sebagainya gitu. memang, nah, ini. Iya, iya, Ini iya. apa namanya Mas? Torino. Nah, ini Torino, silakan Mbak. Oke. Mau yang ini atau ini? Oh, sama aja. Sama aja. Nah, ini Wah, juga. ada kopinya. Oke, ini kok apa kopi namanya? Itu kopi kan dari kita yaitu Kopi Ken ya? Iya. Kavana. Oke, siap-siap. Nah, ini apa namanya? Italian soda ya ini ya? Iya, Italian soda. Oke. Nah, nanti boleh dicoba dulu, Mbak. Silakan. Diminum, boleh. Ini pakai sensenya. Iya. Pas banget jam segini kita minum soda. Ya, kita minum aja. Kita coba ya. Kita coba ya. Nah, ini produk baru dari kita yaitu rice box. Rice box, oke. Ada rice box juga. Big platternya juga. Oh, oke. Waduh. Ini black platter ya, big platter. Oke, siap. Nah, ini dicoba. top sih nih. ini. Wah, Wah, ini gede ini ya. platternya ya? Iya, Mix- platternya. Kayak mix Dan platter ini, gitu ya? Mungkin aku tunjukin ke kamera dulu. Nah, kelihatannya di kamera aja. Nah, ini big platter. Nah, ini bisa silakan boleh dicoba mau apa? Pakai ini? Dicoba. Sambil coba. makan-makan dulu lah ya. Oh, Jadi gitu santai ya? kita. Memang Iya. talk show-nya kita rencananya 3 jam. Oh gitu ya, kirain 6 jam atau 12 jam gitu kayak ke Jakarta. Ada onion ring, terus juga ada Kayaknya apa, aku french coba fries-nya onion, juga. french fries aja deh. Onion French ring-nya. fries. Kayaknya Tadi ini lebih- minumannya enak loh. Enak apa? Tidak terlalu manis, terus sodanya kerasa, Oh, sodanya kerasa lemonnya ya? juga kerasa gitu. Oke. Iya, emang Ini bumbunya 3 ini tiga ini ada apa ya? Mayones ya? Oh, saus tartar yang ini? sambal hijau. Sambal hijau. Tomato salsa. Wah. Aku coba tartarnya Iya, dicoba sih ya. Iya, coba. Aku juga Colok pengen nyoba ini. juga. Kayak ini ya, reviewer ya. Food blogger kayak. Ini beneran big platter ya? Big platter memang ini cocok banget. Jarang untuk loh ada kayak bareng-bareng. ada kayak roti juga gitu. Benar, Ini benar. roti isi kan? Benar. Oh, Ini mantep. mau coba? Nanti aja kita nanti Udah coba. aja deh, nanti belepotan. Nah, jadi di Cafe ini walaupun emang untuk mahasiswa juga, tapi cocok banget buat nongkrong karena dia 24 jam. Wow. Selain itu juga di cafe ini juga ada khasnya juga Mbak. Oh, gitu. Salah satunya adalah shisha. Nah, ini juga ada menu terbaru, ada namanya kopi Ken ya. Kopi. Ini kopi Ken ya. Jadi ini Kopi ada susu gitu ya? kopi susu ya, iya benar kopi susu. Ini khas, kita coba buka ya. Wah. Kita Gitu, masukin enggak ya? sini. Iya, jadi seru. Atau mbaknya aja deh coba. Oh gitu. Iya, Siapa Mbak. ini? Aku. Iya, samain aja coba. Nah, Coba dituangin ya. Kaf. Wah. Oke. Apa, nah, coba di Ini loh espresso, milk sama iris. Wah, ini kayaknya enak. Ini Coba. saya tuang? Iya, Saya tuang? Saya tuang? silakan. Coba. aja. Lihat nih. Kebetulan saya yang coffee lovers Oh, coffee kayaknya. lovers ya? Oh iya Iya. banget.
Coba silakan langsung dicoba deh. Ini lucu banget ininya. Benar-benar ini Ya. cocok, ini buat dibawa kemana-mana bisa gitu. Iya, dia nggak terlalu gede, tapi juga nggak terlalu kecil pas gitu. Ini aku Silakan, coba ya. boleh dicoba. Coba ya. Oh iya. Enak ya. Enak, dia kental banget, enak. Kopinya gimana? Kerasa? Kopinya kerasa, manisnya pas, pokoknya sip lah. Ya, ya, ya. Nah, Keren, keren, ada keren. satu lagi nih. Oh, Satu lagi nih. Nah, ini ada menu baru katanya tadi. iya rice benar, bowl. rice box. Nah, jadi memang ini cocok banget buat mahasiswa kan ya. Oh iya, iya, apalagi benar. kayak Sambil mahasiswa sambil nugas apa gitu ya. Itu kan apa namanya biar lebih enak gitu ya. Apalagi biasanya langsung pengen cepet gitu kan. Nggak sempet untuk masak-masak. Nah, ini rice box cocok banget nih kayak gini di sini. Bisa dilihat ya. Mantap, mantap. Mantap ya. Gitu Kak, jadi kafe ini salah satu solusi apalagi mahasiswa Malang kalau misalnya ngafe sambil nugas ini cocok banget di sini. Dan pastinya kalau pengen lagi penat apa namanya kuliah bisa langsung ke Songgoroti Hot Spring gitu. Karena memang Songgoroti jauh Hot juga Spring kok ini ya. cocok banget ketika itu aku kemarin penat banget ya. Penat banget setelah itu kita bingung waduh kemana ya? Mending ke tempat yang panas-panas kayak gitu. Bukan panas, tempat yang nyaman gitu ya. Nyaman. Dan apalagi berendam di air panas. Air hangat Air ya? hangat lah, lebih Iya. air hangat gitu ya. Dan kan pemandangannya memang kita sebutnya itu adalah lembah antara. Lembah Jadi antara. di sekitar Songgoriti Hot Spring itu ada 4 gunung. Saya lupa ya namanya. Iya. Tapi memang dikelilingi oleh 4 gunung di situ. Jadi kan kayak cekungan gitu. Iya, iya. Nah, dari sekitarnya itu ada lembah. Berarti pemandangannya bagus banget ya Mbak ya? Bagus banget dan ijo-ijo gitu buat selfie oke, Instagramable lah pokoknya. Iya, iya, iya. Banyak Kayak banget gitu. sih, apa namanya, banyak banget orang yang review di sana juga. Karena pasti kita juga lebih penasaran lagi di Songgoriti Hot Spring. Apalagi yang belum pernah ke Songgoriti Hot Spring Songgoriti gitu Hot ya. Springs. Iya, iya, iya. Jadi memang tempat kita memang nggak yang terlalu gede banget, Benar. cuman kita feels chilling banget lah di Chilling sana. banget, ya. Jadi ya kayak private Ya. gitu, kayak gitu. Kalau banyak kan as a marketing ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin langsung misalnya di marketingnya itu apa yang kita ngomongin bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya Songgoriti Hot Spring ini apa bagaimana cara marketingnya gitu? Apa yang dilakukan udah semua? Jadi kalau kita tahu banget ya kalau Iya. sekarang tuh kan yang sangat musim itu digital marketing ya. Ya benar-benar. Jadi memang kita lebih banyak di digital marketingnya sih. Oh, Jadi kita konten tuh kita harus plan dengan benar, Benar, kayak benar, gitu. Untuk kita urus apa ya IG-nya kita, kayak pokoknya sosial media itu yang ditekankan sih Mas gitu. Dan juga kita selalu collab dengan micro influencer Micro-influencer. untuk ya share, Ya, share. Songgoriti Hot Spring itu sendiri. Karena itu memang yang paling oke sih ya. Iya, iya. Karena sejauh ini saya lihat micro influencer itu benar-benar bisa dia lebar gitu loh Mas untuk cakupan segmentasinya, Segmentasinya gitu. lebih Iya, jauh yang nggak gitu. nyangka aja tiba-tiba tahu dari mana, dari TikTok dari mana. Padahal kita kan fokusnya ke Instagram. Benar. Tapi ternyata dengan melibatkan mereka itu lebih cakupannya itu lebih yang nggak nyangka aja Benar, kayak lebih luas daerah-daerahnya dan juga yang pasti ya iklan ya itu Bisa juga iklan, pasti ya, ada ya, kayak gitu. Itu sih lebih ke situ kita Jadi lebih memang ngencengin digital marketingnya dari kayak kontennya gitu. juga, terus juga dari melibatkan influencer juga ya. Betul. Influencer juga gitu. Dan juga kalau nggak salah katanya pernah ada event-event tuh. Apalagi mungkin pas banget ya. Ini kan masih tahun baru ya. Nah, katanya tahun baru kemarin itu seru di Songgoriti Hot Spring. Iya, Boleh diceritain Mbak gimana? Bener, kalau tahun baru kita pasti ada event fireworks dan juga Fireworks, ya? pasti tuh ada dan kita juga pasti ada. Kalau kemarin kebetulan kita mengusung temanya Fusion Fest, budaya, musik, energi. Pokoknya intinya Songgoriti Hot Spring nggak jauh-jauh dari unsur budaya lah. Budaya. Karena kita juga pengen menekankan bukan menekankan, menimbulkan kembali keindahan budaya Songgoriti budaya, gitu. Kalau nggak salah ada kayak aku lihat di sosial medianya ada kayak jaranan gitu. Apa sih? Bukan jaranan apa ya? Oh iya, jadi memang bener di ya? Songgoriti itu ada kayak sanggar-sanggar tari yang masih melestarikan budaya-budaya khususnya jaranan. Jadi Jaranan, jaranan iya, Songgoriti jaranan. khas itu juga ada. Oh, Nah, jadi itu tampil ya di sana ya? iya, nggak tampil di tempat kita belum sih officially. Cuman kadang-kadang mereka di lapangan di depannya Songgoriti Hot Spring misalnya. Iya, iya, Nah, itu di situ kita ikut urun rembuk juga di situ. Rembuk di sana. Oh, Iya, iya, kita saksikan bareng-bareng. Tapi kalau Songgoriti sendiri pasti ada acara, Mas. Jadi mulai acara bersih desa, terus kayak sajian-sajian bantengan, Oh, iya, topengan iya, tuh bener. pasti. Bantengan ya sampai Iya, bantengan bantengan ya? juga di sana. Tapi yang paling
apa ya, yang paling khas itu memang jaranannya. Kalau di sana Iya, apalagi jaranan. Terus berarti customer juga bisa sampai bukan customer, apa pengunjung ya? Pengunjung, biasanya kita info sih kalau misalnya ada ini sekarang ada jadwal ini mungkin Iya, mau iya, lihat, nanti bisa kita antar atau gimana. Oke. Kalau di Songo Retail Spring sendiri kita tiap tahun kita ada event-event yang reguler ya. Jadi kita punya Sarasen Budaya. Sarasen Budaya itu rencananya sih kemarin kita laksanakan 13 kali. Cuman ternyata ya karena kondisi kita belum nemu lagi. Jadi kita kemarin tuh sudah pernah satu kali di tahun kemarin. Rencana ini kita akan adakan lagi. Jadi kita mengumpulkan para budayawan, seniman seluruh Malang Batu untuk rembuk di situ. Jadi tempatnya santai banget. Kita juga undang anak-anak kuliah untuk ngomongin soal budaya dan sejarah kayak gitu. Terus kita juga ada event lomba patrol. Itu setiap ini, habis ini berarti setiap apa itu Ramadan. Oh, setiap Ramadan. Iya, jadi kita buka lomba patrol. Apa itu patrol? Patrol tuh kayak biasanya Patroli. bangunin orang sahur. Oh, Apa ya? keliling-keliling gitu. Iya, tapi itu kita kemas di panggung gitu. Jadi dia punya sajian lah Iya, lomba iya. Patrol Performance itu. lah ya. Iya, performance jadi kayak apa ya istilahnya itu ya? Kayak apa ya namanya Mas ya? Bukan pertunjukan kalau perkusi. Oh, perkusi. Kayak Ya, percussion tek-tek-tek gitu. ya. Cuman kalau patrol kan dia pakai kayak bambu Benar, itu. benar. Itu kita ada itu acara itu setiap ini gitu. Setiap Ramadan ya. Belum lagi nanti ya acara-acara lain yang biasanya kita juga kerjasama dengan kampus-kampus, Ya. acara-acara budaya seni kayak gitu. Benar. Oke, kita ngomongin hal teknis, Mbak. Misalnya kalau kita ke sana itu harganya start from berapa sih? Apakah terus kalau untuk anak kecil itu gimana gitu? Oh ya, kalau HTM kita di yang bukan peak season ya, bukan high season, HTM kita di Senin sampai Kamis itu 40.000 40.000 orang. Ini ya murah, termasuk murah ya? Termasuk murah sih, Iya sih, karena benar-benar. karena nggak ada batas waktu Mas. Jadi kita bisa pakai akses kolam semua tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Iya, kalau rata-rata kan di kolam air hangat gini ada batas waktunya. Oh iya. Oke. Ya jadi tanpa batas waktu dan juga itu enak untuk kita kemana-mana. Gitu. Iya, Jumat sampai Minggunya 50.000, 0 sampai 2 tahun free. Free, oke. Seperti itu. Nah ini juga apa namanya selain itu juga kita kalau misalnya kita ke Songgoriti Hot Spring itu kan pastinya kita penat banget lah ya. Nah penat banget dan itu juga apalagi mahasiswa dan kayaknya kebanyakan mahasiswa ke Songgoriti Hot Spring juga ya Mbak ya? Ada aja sih. Ada aja Iya, ya? ada Iya, aja. iya. Biasanya malah weekdays gitu. Weekdays ya. Iya karena memang ini ya apa namanya? Mungkin habis nugas apa Habis gimana gitu ya. nugas gitu ya kan. Langsung Nah, pas bikin banget berendam. ngomongin nugas itu juga di apa namanya salah satu kafe di sini juga Kaf namanya. Kaf itu juga apa namanya makanannya juga termasuk enak-enak juga, Mbak. Walaupun kita mungkin 24 jam, tapi makanannya tetap fresh dan itu tetap hangat gitu, Mbak. Nah, ini salah satunya juga ini ada matcha macchiato ya, matcha macchiato. Jadi ini salah satu best seller dari kita juga matcha macchiato. Kita coba ya, Mbak ya. Iya, monggo. Atau Mbaknya mau minum coba? Silakan. Udah. Mau yang kopi atau yang Saya ini? kopi enak nih. Kopi enak ya. Padahal punya Tapi aku. enak banget kopinya. Ini. Ini udah kena es batu tapi nggak berubah rasanya. Gak berubah ya? Iya. Nggak. Jadi ini mungkin salah satu menu terbaru juga dan juga ini Big Platter. Apalagi ini sering banget sih Big Platter ini yang mesin karena memang cocok untuk teman-teman Bareng-bareng nugas gitu ya. kan. Biasanya kita nugas untuk 4 orang, 3 orang kayak gitu kan. bener. Nah, itu mending daripada beli kecil-kecil mending langsung Big Langsung Big Platter, gitu. kerja kelompok lah ya. Dan kelompok. Nah, Tapi kayaknya dari tadi belum tahu ya, Kaf ini di mana sih? Iya, pas banget. Kaf itu kita berada di MT Haryono di Malang gitu. Jadi deket banget masih strategis banget deket kampus-kampus besar di Malang juga. Oke, UB, oke. UMM, Unisma dan lain sebagainya. Dan lain gitu. sebagainya. Jadi semuanya ini cocok banget karena memang tempatnya strategis banget. Gitu. Oke. Udah 24 jam, tempatnya keren dan lain sebagainya. Jadi ini memang cocok banget gitu. Mbaknya pernah ke Kaf sebelumnya? Pernah sih, Nah, di Kaf itu ada khasnya lagi. Tau nggak apa? shisha. Nah, itu. Malah Nah. ngertinya aku Kaf Shisha Cafe gitu. Oh, Kafsi, iya memang. Iya. Kafsi itu memang keunikannya adalah ada sisanya juga, ada iya. ininya juga. Nah, ini kita belum ada karena memang kita di indoor ya, guys ya. Jadi kalau teman-teman bisa ke Kaf itu kalian bisa order untuk sisanya itu. Mantap. Gitu. Mantap. Gitu, Kak. Terus kita ngomongin ke Songgoriti Hot Spring lagi, berarti HTM-nya itu 40.000 ya. Itu masih oke Iya. lah ya. Dan untuk anak kecil sama apakah mungkin ada 0-2 tahun aja yang free, Oh, selebihnya
berbayar Berbayar. normal. Oh, iya, Tapi iya. kita juga ada paket yang bundling makanan gitu. Bundling Mulai makanan. 100.000 ya. Jadi kalau misalnya udah mesen makanan 100.000, Dia sudah terpaketin aja sih gitu. Jadi ada paket ABC gitu, misalnya sudah pesen ini ya sekalian udah bisa berenang, berendam. oh berarti nggak Bebas. harus apa namanya? Nggak harus ATM lagi. Nggak harus ATM Iya. lagi ya. Berarti lebih kayak gitu nggak sih? Mending sekalian makan juga Paket di sana. betul. Apalagi Kalau kan- family sih biasanya kayak gitu. Benar-benar. Terus misalnya nih Anda bersepuluh gitu Iya. ya, oh yang berenang cuma 5, 6 gitu, yang 4 itu hanya bayar ATM 15.000, 15.000. udah free snack gitu. Oh free snack, apalagi free snack ya. Iya, ya, jadi- oke lah ya. Ya masih worth it lah. Oke, ya worth it banget sih benar-benar. Kayak gitu. Dan Songgoriti Hot Spring pastinya di Songgoriti ya, maksudnya Di Songgoriti, Jalan Raya Songgoriti nomor 31, Kota Batu. Oh itu udah kelihatan banget kalau misalnya teman-teman lewat gitu ya, pasti udah ada. Iya, langsung masih belok. Langsung masih belok sih tapi jalannya gede udah juga gede ya. Oh iya. aman lah. Untuk big bus juga aman. Oke, sip, Kayak sip, sip. gitu. Oh ya Mbak, terus apa namanya untuk di apa nih di Songgoriti Hot Spring itu apakah panas banget atau suhunya itu gimana sih Mbak? Apakah kita harus juga biasanya kan ada pemandian air panas itu panas banget Mbak. Nah itu gimana kalau di Songgoriti Hot Spring? Kemarin udah pernah kesana nggak? Pernah. Perasaannya gimana waktu di air Nggak belerangnya? terlalu hangat-hangat gitu sih Mbak. Jadi Hangat-hangat enak ya? banget sih, nggak terlalu panas sampai kayak Iya. badan kita ini gimana? Iya, mungkin itu yang perlu disampaikan ya. Jadi Iya, memang banyak yang tanya sih, kenapa Benar, kok suhunya hanya di range 32 sampai 37 derajat 32 gitu sampai ya. 37 ya. Memang hangat, tidak panas sekali. Ah. Karena memang kan pertama sumber air panas itu berbeda-beda ya masing-masing Iya, wilayah dan kita tergantung nih sumbernya dari mana. Nah, kalau sumbernya dari dekat dengan gunung berapi, Iya. kayak di sini contohnya Welirang ya yang Iya. agak ke atas lagi, itu pasti ya panas banget karena dia lebih dalam. Oh. Panasnya tapi banget ya, tapi karakter belerangnya juga berbeda. Jadi makanya ada kan kalau sumber air panas, warna airnya ada yang jernih ya Iya, kan, iya. ada yang belerangnya nggak terlalu bau. Benar, Nah benar. kalau di Songgoriti Oh, Hot Spring itu karena kita sumbernya dari bawah candi, Bawah candi. dan juga air belerangnya itu lebih tinggi kandungan belerangnya, makanya berwarna kuning pekat. Oh. Nah, iya, iya. karena dia tidak terlalu dalam, makanya suhu yang dihasilkan juga tidak terlalu terlalu panas. panas sekali ya, tapi tetap ke badan tetap tetap hangat lah ya. tetap anget lah, tetap refreshingnya tetap dapat. Benar sih. Kayak benar, gitu. benar. Biasanya ada yang soalnya terlalu panas juga Iya, jadi nggak nyaman lah tapi ya. belerangnya memang sudah terkenal dari dulu kandungannya tinggi sekali. Benar. Memang bagus untuk kesehatan. Bahkan kita juga punya repeat customer gitu ya, Iya. yang datang memang untuk dia di situ untuk Maksudnya apa ya? iya karena dia ada masalah kesehatan misalnya kesehatan gitu, gitu jadi ya. dia ke sana Iya, benar, untuk benar sih. berendam setiap minggu kayak Dan gitu. alami banget lah ya gitu ya. Iya, ya itu aja sih yang perlu disampaikan dan Benar. Itu supaya sih. teman-teman tahu lah gitu pengetahuan benar. basic tentang sumber air panas Sip, kayak gitu. benar. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman penonton kita mungkin untuk biar yang belum tahu Songgoriti Hot Spring itu gimana? Silakan, Mbak. Enggak sih, mungkin gini aja, jangan lupa follow Instagram kita di @songgoriti-hot-springs pakai S Iya. untuk tahu promo dan juga event-event kita selanjutnya. Iya, karena banyak aja. banget ya di apa Songgoriti Hot Spring itu event-event atau bahkan Iya, promo-promo di sana. betul. Jadi teman-teman harus cobain ke Songgoriti Hot Spring yang belum pernah gitu ya. Iya, udah itu aja sih. Mungkin itu aja teman-teman dari Open BO Bisnis dan Obrolan kali ini kerjasama OPS dan Kreatifin Indonesia. Terima kasih Mbak Sari udah Sama-sama. datang. Kapan-kapan kita akan undang lagi gitu ya. Oke, kita tunggu di Songgoriti Hot Springs. Oh iya, nanti kita ke sana. Mungkin itu aja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.